Ibu Bapak yang terkasih, Shalom berkah dalam. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali bersama kami dalam acara Sikat seputar iman Katolik. Nah, Ibu Bapak, jadi di depan kami berdua sudah hadir dua narasumber, para wanita aktivis gereja yang sangat hebat. Mungkin siapakah beliau? Ini dia. Mungkin Bu Erni dan Bu Emi bisa memperkenalkan kepada pemirsa di rumah ataupun yang sedang menonton. Silakan, Bu. Oke. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Perkenalkan, saya Herni dari lingkungan 20, hadir bersama teman-teman Omker tim multimedia untuk berbincang-bincang dalam Sikat. Silakan Bu Erni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya saya Emi dari lingkungan 13 yang saat ini bergabung dalam tim PCC. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itu perkenalan dari Bu Herni dan Bu Emi. Kita masuk ke pertanyaannya Bu Herni dan Bu Emi. Bu Herni, kapan sih menjadi Katolik dan suka dukanya menjadi orang Katolik itu apa? Wah, ini pertanyaan sejarah. Sejarah dalam hidup. Sejarah hidup. Saya lahir dari keluarga bukan Katolik. Jadi orang tua saya memang bukan Katolik. Dan saya menjadi Katolik itu ketika SD. Itu pun ceritanya juga agak-agak unik ya. Kalau dulu SD itu kan tidak ada guru agama Katolik. Nah, kemudian ketika pelajaran agama itu yang tidak memeluk agama Islam itu di luar. Mereka tidak mengikuti pelajaran agama Islam karena mereka memang bukan Islam ya. Ada yang Katolik, Kristen, Buddha dan sebagainya. Nah, saya tetap duduk di kelas mengikuti pelajaran. Nah, terus saya lihat teman-teman saya kok enak banget ya di luar lari-lari kayak gitu. Ya sudah. Pada suatu hari saya bilang kepada gurunya, "Pak, mohon izin Pak, saya tak keluar ya Pak." Kok ya diizinkan ya, diperbolehkan keluar ya, akhirnya ya saya keluar kelas. Itu titik awalnya saya terpanggil kemudian untuk mengikuti sekolah minggu. Waktu itu kalau nggak salah SD kelas 5 kayaknya. Nah, dari situ kemudian saya mengikuti sekolah minggu dulu namanya di lingkungan. Lalu kelas 6 SD saya dibaptis. Itu ceritanya mengapa kemudian saya menjadi Katolik. Dari panggilan hanya melihat anak-anak yang sukacita berlari-lari di luar kelas itu saja. Pengalaman yang sangat sederhana dan akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Kalau ditanya suka dukanya, kayaknya nggak ada loh, nggak ada dukanya. Meskipun kami lahir dari keluarga yang bukan Katolik ya, kedua orang tua saya sangat demokratis, apapun pilihan anak-anaknya itu didukung gitu. Jadi kalau ditanya suka dukanya nggak ada. Nggak ada ya Bu? Iya. Lebih sukacita ya Bu? Iya, puji Tuhan kok sampai sekarang saya sebagai seorang Katolik dengan menyandang nama baptis Elizabeth itu ya puji Tuhan, Tuhan selalu membantu dalam setiap peristiwa yang saya alami. Jadi kalaupun itu dikatakan bukan duka, tapi itu adalah suatu cara Tuhan menyapa saya dan menunjukkan kasih-Nya. Begitu. Baik, terima kasih Bu Herni. Bu Emi bisa menambahkan atau menceritakan pengalaman Bu Emi kapan menjadi orang Katolik dan suka dukanya menjadi orang Katolik itu apa? Terima kasih. Saya juga tidak jauh beda dengan Ibu Herni. Jadi saya memang bukan berasal dari keluarga Katolik. Kebetulan waktu itu tetapi Bapak Ibu saya itu menyekolahkan saya dari mulai TK itu ke sekolah Katolik. Tadinya saya juga tidak tahu bayangannya seperti apa itu sekolah Katolik. Pertama kali saya diantar oleh bapak saya itu ke sekolah yang lain. Ayo turun sekolah di sini daftar gitu. Tapi saya nggak mau turun, nggak jadi. Lalu pulang. Terus bapak saya
bicara sama ibu saya, iki bocah ra gelem, anaknya nggak mau sekolah. Lo di mana? Di sini. Oh ya bukan, itu sekolahnya memang ada beberapa sekolah. Di antaranya di situ ada sekolah Katolik. Itu yang ini sekolahnya. Kalau mungkin boleh disebutkan yaitu SD Tarakan Ita Bunijo dulu waktu saya masih kecil. Lalu hari berikutnya saya diantar bapak sekolah di situ, lalu diterima oleh suster. Di situ pun saya belum tahu bayangan ini sekolah apa, waktu itu kan masih anak-anak masih TK, jadi belum tahu. Jadi itu berawal saya menjadi Katolik di situ, dan saya dibaptis itu kelas 5 SD. Kelas 5. Jadi mulai saya kelas 5 SD itu untuk pelajaran agama dulu masih berpusat di paroki. Betul, untuk pelajaran agama Katolik dapat di sekolah. Terus belajar agama secara khusus itu gurunya masih di paroki, di paroki Kemetiran dulu. Nah, setiap saat ibu saya yang ngantar, saya dengan adik saya tiap sore diantar, tiap hari seminggu sekali kalau tidak salah diantar ke gereja. Terus ibu saya menunggu di luar, lama-lama ibu saya daripada saya nunggu di luar, saya tak juga ikut pelajaran, karena di samping di sini pelajaran untuk anak-anak, di sini ada orang tua belajar. Maka jadi kita baptis, saya, adik saya dan ibu itu bareng. Oh, bareng. Paket hemat. Paket hemat. Paket hemat, ya, daripada ngantar tok, ibu saya ikut Paket kok. pelajaran. Seperti Bu Herni menjadi Katolik banyak sukanya. Banyak sukanya. Ya, Puji Tuhan banyak sukanya ya. banyak Bu. sukanya. Untuk dukanya itu ya saya kira hal-hal yang lumrah, kalau sampai ada tetangga yang mengejek itu sampai saat ini tidak ada. Tuhan Itu tidak. pengalaman suka. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bu, sejak kapan Ibu Henny dan Ibu Emi aktif dalam kegiatan gereja dan masyarakat? Untuk kegiatan gereja, kebetulan saya itu aslinya dari Klaten ya. Oh, asli. Jadi saya tinggal di wilayah Paroki Wedi, masuknya Keuskupan Agung Semarang. Di namanya kalau di sana wilayah, kalau di sini kan lingkungan ya, Ya, di sana wilayah. Saya tinggal di wilayah Trimasa. Itu begitu saya tertarik dengan keceriaan anak-anak yang di luar tadi ya, kemudian saya ikut sekolah minggu, lalu saya dibaptis. Nah, saya langsung mengikuti apa kegiatan yang ada di wilayah itu. Kalau ada sembayangan, istilahnya sembayangan hubungan dulu ya. Kalau sembayangan hubungan itu bergilir seminggu sekali, itu saya sudah ikut. Lalu tugas kor, meskipun waktu itu saya masih SMP, saya juga sudah ikut tugas kor. Menjadi dirigen itu juga sudah saya mulai sejak SMP itu saya sudah mulai dirigen wilayah. Kalau di sini dirigen lingkungan ya. Ya, lingkungan. Iya, anggota kornya siapa ya? Ibu-ibu, mbah-mbah, bapak-bapak itu. Tuh. Kemudian ikut menjadi lektor juga. Kemudian semakin dewasa kemudian menjadi kelompok kor paroki. Tuh. Kemudian kalau kegiatan kemasyarakatan, artinya yang bukan kegiatan gereja ya, itu kegiatan kemasyarakatan itu sejak mahasiswa. Pada saat mahasiswa itu saya mengikuti organisasi yang namanya Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Belum pernah dengar toh Kosgoro? Belum. Apa itu, Bu? Kosgoro. Kosgoro itu ormasnya, kalau dulu partai itu kan ada 3, ada Golkar, ada P3, lalu PDI. Ya. Nah, itu Golkar itu memiliki ormas, namanya salah satu ormasnya adalah Kosgoro. Tuh, silakan nanti kalian googling, Searching Google. searching gitu. Nanti kalau tak ceritakan di sini, mbok nanti dikira Panjang. saya. Silakan googling saja sendiri. Itu dari gerakan mahasiswa itu, kemudian ikut di KNPI. Nah, kemudian setelah lulus kuliah mengajar di Klaten tahun 1997, saya cabut ke Purwokerto karena mengikuti
suami. Kebetulan suami kan mendapatkan SK di Purwokerto. Nah, begitu masuk Purwokerto, biasa di Klaten sok sibuk ya. Iya, kegiatan gereja, kegiatan di Kosgoro, di KNPI. Begitu masuk Purwokerto bingung juga sih ya, cuma sekolah pulang. Nah, akhirnya saya diajak salah satu warga lingkungan untuk mengikuti pertemuan wanita Katolik WK. Waktu itu ranting berapa ya Bu? Ini ranting 11 ya. Waktu itu ranting 11. Kebetulan waktu itu saya pertama masuk Purwokerto itu mengajar di SMA Buderan. SMA Buderan tahun 97 sampai dengan tahun 99. Nah, di situ saya bertemu dengan seorang teman guru yang kemudian mengajak saya ikut bergabung di WK. Sampai sekarang kenal dengan Bu Emi di WK juga. Kemudian tahun 99 saya mendapatkan SK CPNS, ditempatkan di Karanglas 2, dan tahun 2020 kemarin bulan Oktober saya mutasi di SMP Negeri 2 Purwokerto. Nah, meskipun saya juga ada pekerjaan tetap mengajar begitu, untuk kegiatan gereja kemasyarakatan juga tetap dilakukan. Untuk kegiatan yang terkait dengan gereja, ya menghidupi lingkungan. Nek kon tugas kur ya maka, tugas lektor ya belum, masmur ya belum, geleman itu ya. Geleman nggih. Apalagi dengan Bu Emi nih di WK itu wis kegiatannya sampai dulu mengantar bantuan tuh ya Bu ya. Iya. Mobilnya mogok kita nyuruh bareng-bareng ibu-ibu ini. Cita-citanya dapat ya Bu. Terus yang kemasyarakatan, kebetulan karena saya guru olahraga, saya jadi ketua Pengkap olahraga petang, ketua Pengkap. Lalu di KONI saya juga pernah menjadi pengurus. Lalu untuk lintas iman, saya ikut dalam komunitas Gus Durian Banyumas. Jadi salah satu penggerak di Gus Durian Banyumas. Itu. Ya begitulah, kita kan hidup di lingkup gereja dan masyarakat. Di mana kita berada, itu yang dihidupi. Di lingkup kecil saya berusaha menghidupi di lingkungan, di WK Ranting. Itu yang paling dekat ya dengan kita ya. Terus kalau yang di masyarakat, saya menghidupi di Dawis. Nah, kebetulan saya ini juga ketua Dawis. Sudah 20 tahun orang sing belum ganti. Gitu. Tetap ya Bu. Masih bertahan ya? Masih bertahan. Seumur hidup. Ya, seperti itu. Ya karena saya punya prinsip begini. Saya orang luar, maksudnya orang luar Purwokerto begitu ya. Saudara-saudara saya banyak semuanya di Jakarta, di Klaten banyak sekali. Tapi yang menjadi saudara dekat saya adalah di mana saya berada, itu kan? Tetangga saya. Iya, seperti itu. Maka saya berusaha untuk hidup bersama dengan komunitas yang paling kecil yang ada di dekat saya. Di masyarakat ya di Dawes dengan tetangga, kalau di lingkup gereja ya di lingkungan, lingkup ranting ya, lingkup BK ya di ranting. Begitu. Jadi dari dulu sampai sekarang ya puji Tuhan bisa menjalaninya dengan sukacita. Sukacita Bu. Iya. Mungkin menurut Bu Emi seperti apa? Ya, saya juga sedikit banyak juga berkegiatan di lingkungan, di masyarakat seperti Bu Herni. Nah, tapi tidak sesibuk Bu Herni. Ya, untuk mulai dari Mudika dulu memang juga ikut kegiatan di gereja. Ya, seperti ada kur, ada lektor dan sebagainya. Waktu Mudika kan saya pernah tinggal di Jogja, pernah tinggal di Pati. Kemudian setelah keluarga tinggal di Purwokerto, saya dulu staf administrasi di SMP Buderan. Jadi sudah sering lihat Bu Herni kalau lewat dari SMA ke Irawiri. Jajan kantin ya Bu. Ya. Terus di sini awalnya memang karena ya baru pindah, belum tahu lingkungannya mana gitu, setengahnya juga agak agak kaget karena waktu di tempat yang lama di Jogja dulu banyak ikut kegiatan. Lalu di sini agak
penyesuaian dulu. Pertama kali saya ingat waktu itu didatangi oleh bapaknya Mbak Karti almarhum Pak Karto, yaitu saya Betul. ingat. Ya. Itu datang ke rumah itu karena waktu itu saya harus bergabung dengan lingkungan mana. Kemudian dijelaskan, oh kalau di sini berarti gabungnya dengan lingkungan 7 gitu. Lalu kita bergabung dengan lingkungan 7, kemudian lingkungan 7 dipecah menjadi 13 kemudian banyak umatnya termasuk PH dan mana Permata Hijau dan Limas itu dipecah lagi menjadi 17 dan 18 ya, kalau tidak salah itu. Jadi pertama kali memang di sini setelah biasanya aktif tidak aktif itu ada kerinduan. Ya, seperti biasanya berkegiatan. Lalu di sini juga saya bergabung dengan WKRI, bertemu dengan Bu Herni. Selama masa pandemi ini kan banyak kegiatan yang vakum, itu juga kadang ada rasa kerinduan. Kepengen kumpul, kepengen bertemu ya. Bertemu tentunya dengan protokol kesehatan. Lalu kemudian ada PCC ini, Bu Herni halo-halo di WA, saya langsung ikut gabung. Gitu. Sudah klop banget ya. Jadi itu seperti ya ada istilahnya kok di rumah terus gitu. Jadi ada kegiatan seperti ini, senang karena memang dari dulu senang berorganisasi dan bermasyarakat. Gitu, Mbak. Tapi selama ikut kegiatan menggereja ini tidak menjadi menghambat kehidupan sehari-hari nggak Bu? Oh enggak Mas. Enggak. Kalau prinsip saya kalau meninggalkan rumah, maksudnya saya berkegiatan, ada rapat dan sebagainya di rumah itu sudah beres. Istilahnya makan untuk anak dan suami itu sudah ada, sudah siap. Jadi mereka tidak kafiran kalau saya tinggal. Pasti sama ya Bu? Iya, Itu ya. Kalau saya kebetulan anak-anak itu sangat tahu loh, sangat tahu kegiatannya ibunya ya. Mereka sering diajak. Jadi anak-anak saya tuh kenal Bu Emi itu kenal ya. Sampai apalah Bu Mars WKRI itu juga karena sering diajak. Jadi ketika misalnya dianggap apa tadi Mas? Kendala? Iya, hambatan atau tidak? Ada hambatan atau tidak ya sebenarnya tidak, karena meskipun waktu itu anak-anak masih kecil, masih sekolah itu ya seperti Bu Emi tadi, yang penting beres dulu di rumah, kemudian supaya anak-anak itu juga tahu bahwa ibunya itu mempunyai kegiatan ini itu, kalau mereka mau diajak justru malah saya ajak. Supaya tidak protes loh. Menambah pengalaman juga ya Bu. Dan menambah pengalaman juga, dan itu juga secara tidak langsung kan mengajari, mengajari mereka. Jadi ikut aktif juga. Iya, ikut aktif juga. Bu Herni, selama aktif kegiatan gereja ini mungkin ada manfaat dalam diri, mungkin manfaat yang mengikuti acara seperti ini. Manfaatnya ya banyak sekali ya Bu Emi ya. Banyak sekali teman. Nek ditulis kayaknya diri akeh. Yang jelas semakin banyak mengenal orang itu semakin mengerti karakter perorangan masing-masing. Nah, ketika mengenal berbagai karakter itu saya pribadi itu kemudian menjadi bisa belajar Lebih sabar ya. Belajar ini menghadapi orang dengan karakter begini itu, maka saya harus begini. Kalau orang yang seperti itu begini, jadi kita lebih mudah untuk memahami. Jadi bisa belajar memahami dan mengerti orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa ini untuk sarana mensyukuri diri, mensyukuri anugerah kasih yang diberikan Tuhan kepada saya secara pribadi dan keluarga. Ini bagian dari cara saya mensyukuri ketika kemudian mengikuti berbagai acara ini. Kan tidak semua orang itu, kok tidak semua orang ya, kok jadi sombong ya? Bukan seperti itu maksudnya. Begini, saya mendapatkan kelimpahan Tuhan dengan berbagai cara. Ya.
Nah, lalu ketika saya diberi anugerah sehat dan anugerah kesempatan, nah itu saya pergunakan untuk mengikuti berbagai acara, berbagai kegiatan yang berguna untuk banyak orang gitu. Jadi saya berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Menurut saya loh ya, meskipun kadang mungkin apa yang saya lakukan kok di mata orang lain kayak gitu aja, tapi saya berusaha dalam hal itu untuk menjadi orang yang berguna bagi siapapun yang membutuhkan. Begitu. Kalaupun masih ada hal-hal kok masih yang belum pas, ya saya selalu berproses untuk menuju. Gitu. Bu Emi nambahin. Ya, jadi seperti yang dikatakan Bu Henry tadi, jadi kita bisa mengenal banyak karakter gitu. Jadi bisa untuk cermin bagi saya sendiri. Misalnya kalau si A itu kok karakternya seperti ini, si B seperti ini. Jadi introspeksi diri berarti harus bisa menerima apa adanya gitu. Lalu, kalau saya prinsip saya selagi saya diberi rahmat sehat, tidak tidak neko-neko lah istilahnya. Jadi dengan diberi rahmat sehat itu sedapat mungkin saya memberikan sedikit tenaga saya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu Mbak. Gitu. Oke. Bu Herni dan Bu Emi ini kan sudah terlibat dalam PCC ya Bu. Nah mungkin apa yang menjadi motivasi dan mendorong supaya terlibat dalam PCC ini apa Bu? Motivasi saya terlibat dalam PCC ini kebetulan kami berdua ini di bagian logistik. Nah, logistik yang ngurusi masalah ransom makan siang dan makan malam. Ya, keterpanggilan saya ikut di PCC terutama di bagian logistik ini, saya tuh membayangkan ketika orang sakit kan sudah kita nggak tahu ya, orang sakit tuh wes rasanya meriang, kepengen apa ya, orang keturutan gitu ya Bu ya, ilate pahit, nggak ada rasa. Orang rasa terus katanya konon kabarnya kalau orang yang positif itu mual, langka rasane, hilang penciuman. Iya, langka rasane. Iya. Nah, saya membayangkan hal itu seandainya itu terjadi pada diri saya, kan itu sangat menyiksa sekali Pak. Dan itu ternyata seperti itu tidak berpengaruh terhadap orang yang ekonomi tinggi, menengah, bawah. Semuanya sama. Arep duwe duit, ning nek rasane ilate pahit ku ya rekoso. Ya toh gak enak toh. Jadi nah, dari hal seperti itu ya saya sebagai orang yang diberi anugerah sehat, ya saya berusaha untuk membantu. Ya, maka saya terlibat dalam PCC ini bukan memilih sih sebenarnya ya, mana yang lowong ya waktu itu. Iya, yang kiranya bisa bukan lowong ya. Yang sekiranya bisa saya lakukan ya saya membantu di PCC ini. Ya, jadi lepak ke ngawak lah ya. Kalau kita mendapatkan sakit kemudian tidak keturutan mau makan apa rasanya kok tidak enak. Nah, kami di PCC berusaha untuk memenuhi keinginan para teman-teman isoman tadi. Mungkin Bu Emi bisa menambah. Iya, seperti Bu Herni tadi. Maksudnya memberi sedikit perhatian kepada yang sedang isoman saja. Karena kadang mungkin orang yang sakit itu punya keinginan apa gitu tidak tersampaikan, jadi dia mungkin merasa kok sendiri dan sebagainya itu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa isoman yang mungkin karena sakitnya itu kepengen makan apa sesuatu, lalu kita berusaha untuk melayani mereka. Apalagi lagi nggak bisa keluar. Iya, tidak bisa keluar. Selanjutnya nih Bu, menurut Bu Herni dan Bu Emi suka dukanya terlibat dalam PCC itu apa sih? Atau mungkin ada hal yang lucu dalam kegiatan PCC ini Bu?
banyak sukanya ya Bu ya. Iya. Kalau enggak ya tiap hari datang ya. Sudah kamu ikut ya Bu? Iya, kalau Mulai tanggal itu ya. nggak suka kita nggak kesini mulai tanggal 17 Juli ya. Hampir sebulan ya. Hampir sebulan. Iya, setiap hari kita ngantar pukul 10.30. 10.30 sampai jam-jam sekian, jam berapa ya? Jam 12, jam 1. Iya. Itu kalau nggak ada rasa suka kan nggak mungkin kesini toh. Iya. Nah, itu salah satu yang mengindikasikan bahwa kami suka itu ya setiap saat ngantor istilahnya. Kepala sekolahnya Bu Eni. Saya wakil kepala sekolah. Kalau dilihat dari dukanya itu ketika ada teman isoman seperti yang terlihat di daftar ini mungkin kelihatan ya, yang ada tanda plusnya. Ya, itu menjadi kedukaan kami yang ikut serta berproses mendampingi, kemudian karena tiba masanya Tuhan menghendaki untuk pulang, itu rasanya di sini gitu Nyesek ya Bu? nyesek ya. Kalau sukanya itu ketika daftar isoman ini ya yang tengah ini berkurang, nah itu rasanya seneng banget. Kalau berkurang artinya kan mereka sehat. Berhasil lulus ya Bu? Iya, lulus. Berhasil lulus. Sudah banyak yang lulus. Itu. Bu Emi tambahin? Iya, sama seperti Bu Herni. Kemarin kan 2-3 hari kebelakang itu sedikit kita itu menjadi apa ya? Sukacita kita ya untuk karena banyak yang isoman yang sembuh. Kemudian tapi akhir-akhir ini ada beberapa lagi tambahan yang cukup Lumayan banyak ya, tapi kita berharap semoga semuanya segera menjadi sehat, menjadi teratasi. Jadi di PCC ini banyak sukanya Mbak. Pasti ya Bu? Ya pasti melayani. Jadi kan begini loh, kami dari relawan logistik itu kalau ada isoman yang masuk, isoman baru yang masuk terdaftar dalam Google Form yang dikeluarkan oleh Sekretariat PCC, itu kami melihat di dalam kolom kebutuhan itu apa, si A dari lingkungan ini kebutuhannya apa. Kalau di sana ada tulisan kebutuhan makan gitu, lalu kami forward, saya Japri, saya perkenalkan, saya Herni dari tim relawan logistik, melihat dari kebutuhan Bapak Ibu Saudara seperti ini, apa yang bisa kami bantu, makanan siap santap atau bahan mentah siap masak gitu. Nah, lalu mereka menyampaikan saya siap santap saja atau saya minta bahan mentah saja. Maka seperti yang terlihat di sana ya, itu ada hari ini 10 keluarga yang di cover. 10 keluarga itu ada catatan 2, 4, 2, 3, itu maksudnya dalam keluarga itu ada 2 orang yang membutuhkan untuk langsung makan. Lalu yang di bawah itu ada tulisan dalam kurung bahan mentah. Nah, berarti mereka membutuhkan bahan mentah. Lalu ada itu susu segar ya. Ada yang menginginkan susu segar, ya kami cover, kami usahakan melayani. Ini Bu Em ini tukang belanja. Jadi bisa apa saja ya Bu? Bisa. Mereka yang isoman mungkin dia dalam keadaan sakit itu mungkin kepingin, ada yang kepingin ubi cilembu, ada yang kepingin pisang tanduk, ada yang kepingin degan. Itu kita berusaha untuk mencarikan itu, dan nanti rekan-rekan ongker, rekan-rekan muda ini yang mengirim. Jadi kalau mereka bertanya, Bu alamatnya di mana? Tidak tahu ya. Terus terang untuk bagian alamat, rekan-rekan muda ongker ini yang apa, yang langsung terjun langsung, yang paham di mana tempatnya. Jadi kita hanya mencari kebutuhan mereka, kemudian di sini menerima makan dari donatur itu, lalu membagi-bagi, lalu mereka yang jalan untuk apa, mengantar ke rumah-rumah yang sedang isoman. Iya, dan puji Tuhan sampai hari ini donatur itu mengalir dengan deras. Donatur langsung makan siang dan makan malam sesuai kebutuhan para isoman itu mantap. Terima kasih untuk para donatur. Kemudian
Juga ada donatur bahan mentah seperti ini. Ada beras, lalu ada minyak, ada minuman apa, ada obat. Ini yang kelihatan cuma sedikit ini. Sebenarnya aslinya banyak sekali. Itu ada masker, ada hand sanitizer. Banyak sekali. Jadi Terima kasih donatur. puji Tuhan banyak sekali tangan-tangan yang mengulurkan kepada PCC untuk ikut serta membantu isoman melewati masa isoman dengan semangat menuju sehat. Selain itu juga ada yang membantu dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening PCC. Itu juga sangat bermanfaat untuk tim yang kemudian kalau misalnya hari itu tidak ada donatur langsung, itu menggunakan dana dari donatur yang dalam bentuk uang itu kami pesankan untuk mereka, untuk para isoman. Siapa yang memasak? Ya kami mau minta tolong warga paroki siapa yang punya usaha catering itu, ya, sambil berbagi juga kan, berbagi ini kesempatan seperti itu. Gitu. Kalau peristiwa-peristiwa lucu ya tadi sudah disampaikan Bu Eni. Bukan peristiwa lucu ya, peristiwa unik sebenarnya. Peristiwa unik. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, aduh enak banget ya, isomannya minta apa-apa diberi, dikasih gitu. Nah, sebenarnya kalau dibalik, kalian pengen diberi apa-apa, minta apa-apa dikasih, ya mau. Nah, dulu ya. Gitu. Seperti itu. Jadi itu cara-cara kami ketika ada keinginan atau kebutuhan dari isoman yang mesti kami sediakan. Yang request. Dan puji Tuhan kok ya tetap sampai hari ini ya Bu ya. Iya bisa memenuhi mereka. Puji Tuhan. Ya, gitu. Nilai-nilai ini Bu yang bisa didapetin dari acara seperti ini, acara PCC ini, kegiatan PCC itu apa Bu? Apa Bu? Nilai-nilai. Jadi nilai-nilai ini untuk kita tergabung dalam PCC ini ya memperhatikan mereka ya, terutama sedang isoman. Kemudian ada suatu kepuasan sendiri bagi saya, terutama mungkin Bu Hani juga begitu. Jadi kalau seperti saya bisa sedikit melayani itu suatu kepuasan, suatu anugerah yang saya syukuri karena saya diberi sehat. Jadi untuk atas kasih karunia Tuhan saya diberi sehat, saya harus berbagi ke orang lain. Salah satu cara saya seperti itu. Ya, untuk berbagi itu tidak harus berbagi materi, tidak harus berbagi uang. Jadi ketika orang mau berbagi itu tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu punya duit banyak. Ya. Saya bisanya berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi pikiran. Itu satu dari saya. Kemudian yang kedua, berbagi itu tidak melulu kepada orang yang kita kenal. Dengan orang yang tidak kita kenal pun kita juga harus bisa berbagi. Dan juga tidak melulu kepada orang yang seiman dengan saya. Contoh di sini dari daftar teman-teman yang kemarin kita langsung itu, mereka juga berasal dari berbagai macam imannya. Ada lintas iman juga. Jadi di sini bahwa kita diciptakan itu bukan untuk saya, bukan untuk kamu yang penakut, tapi kita untuk semuanya. Jadi di sini prinsip berbagi itu menurut saya yang sekarang saya dapatkan seperti itu. Berbagi itu tidak harus menunggu kaya, ya. Berbagi itu tidak harus dengan uang atau materi, tapi waktu, pikiran, tenaga itu juga penting. Kemudian berbagi itu tidak melihat siapa kamu, siapa saya. Jadi dimanapun siapa yang harus kita layani, kita bantu, yaitu menjadi kewajiban kita sebagai umat Tuhan yang selalu mendapatkan kasih-Nya. Saya sudah mendapatkan kasih Tuhan, nah itu saya syukuri untuk mengasihi orang lain. Gitu yang saya rasakan. Kemarin kita juga dikunjungi Bapak Uskup ya. Oh iya. Rasanya
senang sekali. Ya, Monsinyur Tri sempat kesini menyapa kami. Iya. Sempat datang ya Bu? Iya datang. Lihat. Ya. Dia mengatakan bahwa yang penting apa Bu? Yang penting sukacita, tidak istilahnya menggerutu. Jadi kita harus dengan sukacita, dengan rela untuk berbagi kepada sesama. Melayani dengan sukacita tanpa menggerutu. Iya, melayani dengan sukacita ya. Ya, harus cluenya itu ya, cluenya ya. Cluenya. Dan Iya. satu lagi yang belum saya katakan tadi. Kami tim relawan logistik itu tidak akan bisa sampai kepada para isoman. Ada kelompok di balik layar. Ya. Kelompok di balik layar apa? Tim kami menamakannya tim GNG. GNG. Apa itu GNG? GNG. Giat and Jujuk. Giat and Jujuk. Keren juga ya. Keren juga kan. Jadi mereka nanti tugasnya mengantar requestnya dari teman-teman isoman itu dari sekretariat PCC menuju ke tempat tinggal para isoman. Nah, pengalaman mengantar itu logistik ke isoman itu juga sangat unik sekali. Ada yang gimana? Tadi ada yang sempat salah alamat juga Ibu ya. Kita ya, belum pernah ngantar, sekali ngantar salah alamat. Ya, untung yang mendapatkan paketan itu kemudian tahu bahwa ini untuk si A gitu. Jadi kemudian mereka ada komunikasi. Lalu ada tim GNG juga itu yang menyuruh isomannya ya, tuh udah stop sampai di situ saja, jangan mendekat-dekat. Karena ada kekhawatiran juga. Tapi saya salut dengan tim GNG itu, mantap sekali. GNG itu yang di ketuai siapa sih GNG-nya? Mas Garda apa ya? Mas Garda, ada Mas Garda, ada Mas Ian juga itu yang sering ikut membantu. Apa lagi itu? Mas Desta, iya. Jadi anak-anak muda. Mbak Meti, ini ada. Mbak Devi juga. Dan teman-temannya. Jadi ada banyak orang terlibat di sini yang ikut membantu para isoman. Yaitu tadi berbagi itu tidak harus dengan uang, tidak harus dengan materi, tapi dengan pikiran, tenaga itu pun juga bisa kita laksanakan. Yang penting tadi apa klunya? Sukacita. Baik Bu Herni dan Bu Emi, terima kasih atas pengalamannya dan kegiatan selama di BCC ini itu sangat mengesankan dan menarik. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang ingin berminat untuk mendonasikan serta mendonaturkan barang makanan ataupun barang belum jadi, bisa itu gimana caranya Bu? Saya mendaftarkannya Bu. Oke. Barang belum jadi itu maksudnya bahan mentah. Oh iya, barang mentah. Barang mentah. Jadi begini, Mas Ian dan Mbak Putri, Mbak siapa? Iya. Mbak Putri ya, dan Bapak Ibu yang terkasih yang di rumah. Jika di antara Bapak Ibu semuanya akan berbagi, tergerak hatinya ikut ambil bagian dalam kegiatan PCC ini yang terfokus kepada warga, siapapun warga itu yang positif terkonfirmasi COVID, itu silakan bisa menghubungi kami. Kemudian apa yang bisa didonasikan, bisa mendonasikan obat, vitamin, kemudian sembako seperti ini bisa, atau juga bahan mentah berupa sayur-sayuran, sayur beneran maksudnya. Sayur, kemudian bumbu-bumbu juga kami menerima dengan sukacita. Lalu yang dibutuhkan keseharian itu adalah ransum makan siang dan makan malam untuk para isoman. Kenapa ransum makan malam dan makan siang? Karena ternyata para isoman itu juga mengalami
situasi fisik yang lemas, letih, tidak nafsu makan, sehingga untuk memasak pun mereka banyak yang tidak sanggup secara fisik. Nah, oleh karena itu berdasarkan kondisi dan kebutuhan mereka, maka setiap hari tim PCC dibantu dengan GNG tadi yang saya sebutkan mengantar donasi langsung itu ke para isoman. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu semuanya yang ingin ambil bagian dalam meringankan isoman supaya mereka bisa melewati masa isoman itu dengan semangat menuju sehat, tanpa takut tidak makan, tanpa takut tidak makan, tanpa khawatir kelaparan begitu. Silakan monggo nanti bisa menghubungi saya atau dari sekretariat PCC. Ada nomor di bawah ini. Ada nomor di bawah ini ya. Nah, ya, apapun yang didonasikan kami terima dengan sukacita. Mau kirim jamu boleh. Mau dikirim apa Bu? Ikan bakar? Boleh. Apa aja bisa ya? Bisa. Sayur tegean juga boleh. Ya. Karena kadang isoman itu kan juga membutuhkan seger-seger. Tegean boleh. Ya pokoknya terserah apapun lah. Begitu Mas Ian. Jangan sungkan-sungkan kalau mau membantu. Terima kasih sebelumnya. Oh iya nih Bu Emi, dari tadi saya lupa, kan kita kan membahas PCC ya, tapi PCC itu siapa? Baru ingat sekarang nih. Jelas ya. Terus kalau mau cerita PCC baru ingat sekarang. Pastoral Crisis Center. Pastoral Crisis Center. Pastoral Crisis Center itu mulai melayani 17 Juli. Jadi kalau 17 Agustus nanti sudah sebulan pelayanan PCC. Nah, itu berawal dari keprihatinan bagaimana melihat umat paroki katedral itu kesulitan akses dalam hal pelayanan di rumah sakit, kemudian kesulitan ketika harus melakukan isolasi mandiri, ya kesulitan untuk pemenuhan obat, periksa dokter, kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ya, artinya kan mereka waktu itu perlu dibantu. Nah, dari keprihatinan itu lalu kemudian muncul omong-omong visi-visi, akhirnya tercetuslah PCC dan mulai beraksi 17 Juli 2021 dengan berbagai layanan, gitu ya. Karena di dalam PCC itu ada dokter, ada romo, ada psikolog yang melayani kebutuhan isoman yang membutuhkan. Kebetulan di situ juga dibuat suatu grup WA. Jadi kalau mereka menginginkan apa, keluhan apa, obat yang harus diminum apa, bisa bertanya ke para dokter yang terlibat di dalam PCC itu. Ya, jadi di PCC itu, di grup isoman itu sudah ada dokter A melayani isoman nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dokter B melayani isoman 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti masing-masing isoman kalau mempunyai keluhan terkait kondisi fisik dan sebagainya bisa langsung menghubungi dokter yang direkomendasikan tadi. Kemudian dokter memeriksa, kemudian membuatkan resep. Nah, kami kan punya ini obat-obatan banyak sekali. Kemudian kalau tidak dari logistik di sini yang obat-obatan nggak ada, itu juga sudah ada komunikasi dengan apotek tertentu yang mereka memberikan obat layanan secara gratis. Nah, bahkan tabung oksigen dari PCC juga sudah tersedia sekarang, tabung besar-besar itu. Ada beberapa buah gitu. Ya, puji Tuhan tabungnya masih ada. Nah, kalau masih ada kan berarti sehat semua, begitu. Iya, seperti itu. Lalu ada layanan kunjungan pastoral juga secara virtual. Waktu itu pernah dengan beberapa isoman yang punya akses dalam Zoom meeting, ada romo, ada buder, ada suster, kita mengunjungi mereka secara virtual. Lalu ada sharing dari para isoman. Seperti itu yang
selama ini sudah dilakukan. Begitu Mas Iam. Baik, terima kasih Bu Herni dan Bu Emi sudah memberikan pengalaman yang menarik dan mengesankan. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan episode kali ini, dan nantikan episode singkat selanjutnya yang akan tayang pada setiap hari Rabu pukul 6 pagi di YouTube Paroki Katedral Purwokerto. Bapak Ibu, stay safe, stay healthy, and stay at home ya. Salam sehat dan salam sikat. Berkah dalam. Terima kasih.